Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan tidak terasa gue udah nyampe season 9-nya. Dan sebentar lagi bakalan nyambung sama season 10-nya buat kalian yang ketinggalan. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gua, kalian bisa cek channelnya, kalian bisa cek playlistnya di channelnya, dan kalian bakalan nemuin session-session sebelumnya yang pernah gua upload. Di sana bakalan bersusun rapi ya episode-episodenya juga. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur cerita session 9-nya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang terkejut melihat di atas kepala kerangka doseng ini ada sebuah kata-kata. Dia lalu terkejut dan bergumam. Kata-kata ini, mungkinkah sebenarnya teknik Dao kelas Tian ada di sana? Ucap dari Xiaoyan. Lalu apakah ke-10 gulungan itu digunakan untuk menipu orang-orang ini? Harta karun yang sebenarnya ada di kerangka ini. Tidak heran hantu tua Zaiking bersikeras untuk menyerangnya. Itu karena dia sadar bahwa ada harta karun yang sebenarnya tersembunyi di kerangka ini. Hantu tua yang licik, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Api ungu coklat kembali melonjak di tangan Xiaoyan. Setelah itu dia menembakkannya ke arah tulang rusuk kerangka doseng itu. Di bawah suhu yang sangat tinggi, warna merah tua pada tulang itu juga menghilang. Xiaoyan lalu menemukan bahwa tidak setiap tulang memiliki kata-kata yang misterius. Xiaoyan lalu bergumam, ada 3 tulang rusuk yang memiliki kata-kata seperti ini, ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Zaiking lalu berkata, semuanya berusaha lebih keras lagi. Kerangka ini tidak akan bertahan lebih lama lagi, ucap dari hantu tua Zaiking. Serangan demi serangan para ahli lalu ditunjukkan kepada kerangka tersebut. Doki meledak dengan hebat di tubuh kerangka doseng itu saat menerima serangan dari mereka. Setelah terkena serangan kelompok Xiaoyan, warna merah pada kerangka doseng itu menjadi semakin pudar. Cahaya merah di matanya pun menghilang. Pada saat ini tubuhnya tiba-tiba menegang. Xiaoyan segera berteriak, cepat tinggalkan aula ini, ucap dari Xiaoyan. Kerangka doseng itu pun meraung. Wah! Serangan yang menakutkan meledak di permukaan tubuh kerangka doseng itu. Kerangka doseng itu lalu berkata, Great Heaven Creation Flame. Kelompok Xiaoyan dengan cepat mundur dari aula besar. Setelah itu, warna merah dari tubuh kerangka doseng itu berkumpul di tangannya. Titik hitam seukuran kacang tiba-tiba muncul di telapak tangan kerangka doseng itu. Kerangka doseng itu mengangkat tangannya. Setelah itu ditembakkan ke arah aula besar ini. Lantai batu yang sangat keras tiba-tiba menghilang dan memperlihatkan batu berwarna coklat tua di bawahnya. Lingkaran cahaya hitam yang menyebar seperti lubang hitam. Beberapa ahli yang tidak sempat untuk melarikan diri terhisap masuk ke dalamnya. Sementara itu tubuh Xiaoyan tiba-tiba berhenti karena efek hisap lubang hitam ini. Xiaoyan segera mengeluarkan api ungu coklat untuk menyelimuti tubuhnya. Xiaoyan segera membentuk banyak segel tangan, lalu dia berkata, Flame Splitting Tsunami, Open Mountain Shield, Sea Sleeping Shield. Hiya, dadedor. Banyak serangan ditembakkan oleh Xiaoyan ke arah lubang hitam itu, tetapi tidak membuat lubang hitam itu menghilang. Xiaoyan kembali membentuk segel tangan dan berkata, 3000 tubuh ilusi petir. Avatar spiritual tiba-tiba muncul di depannya. Xiaoyan dengan keras mengayunkan kakinya ke bahu avatar itu. Avatar spiritual itu lalu terhisap masuk ke dalam dan menimbulkan ledakan. Buar! Avatar spiritual seketika hancur oleh lubang hitam itu. Semua orang yang berada di luar aula sangat ketakutan saat ini. Mereka melihat lubang hitam yang menyebar di dalam aula. Untungnya lubang hitam itu secara bertahap berhenti saat mencapai tepi alun-alun dan perlahan menghilang. Xiaoyan lalu menatap tajam ke arah kerangka doseng yang sudah tidak bergerak lagi. Dia lalu bergumam, teknik Dao kelas Tian, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Dokter peri kecil mendekat ke arah Xiaoyan. Dia lalu bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan lalu hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tian Honzunze lalu berkata,
Untungnya kamu memperingatkan kami tepat pada waktunya, ucap dari Tian Hanzhenze. Dokter peri kecil lalu berkata, itu seharusnya menjadi teknik Douglas Tian yang legendaris. Teknik itu adalah kekuatan penghancur yang diciptakan oleh jiwa sisa yang ditinggalkan oleh elit doseng itu. Jika teknik itu digunakan oleh elit sejati doseng, kemungkinan seluruh pegunungan ini akan musnah oleh skill itu, ucap dari dokter peri kecil. Mendengar itu Xiaoyan lalu mengangguk. King Lin lalu berkata, sayangnya gulungan itu juga telah dihancurkan saat ini, ucap dari King Lin. Xiaoyan tersenyum dan berkata, harta karun di tempat ini bukanlah gulungan itu, tetapi kerangka doseng itu, ucap dari Xiaoyan. Tian Honzhenze lalu berkata mendengar itu, kita beruntung, kelompok kita tidak ada yang terluka atau meninggal saat ini, ucap dari Tian Honzhenze. Tatapan dokter peri kecil beralih kepada Zai King. Lalu Zai King tiba-tiba berdiri saat dokter peri kecil menatapnya. Zai King lalu berkata, benda sialan itu telah membunuh begitu banyak ahli dari Hall of Soul. Oleh karena itu aku yang berhak untuk mendapatkannya, ucap dari Zai King. Tubuh Zai King segera melesat menuju kerangka doseng itu. Huang Quan lalu berkata, apa kamu lupa? Kita telah bekerja sama untuk mengalahkannya. Kami tidak akan membiarkanmu untuk mendapatkannya, ucap dari Huang Quan. Huang Quan, Tang Zhen, dan Bing He segera melesat untuk menyusul Zai King. Ketiga orang itu segera melesatkan serangan ke arah Zai King. Hiya! Buar! Zai King segera menghindari serangan yang mengarah kepadanya. Lalu Zai King berteriak, bajingan kalian semua mencari mati ya, ucap dari Zai King. Tubuh Zai King lalu melesat ke arah kerangka doseng itu. Dia segera meraih lengan kerangka doseng itu. Tetapi sebelum dia bisa menariknya, angin kencang tiba-tiba ditembakkan ke arahnya. Merasakan angin kencang dari belakangnya, hantu tua Zai King segera menggunakan kerangka untuk memblokir serangan ketiga orang itu. Dadedok, dadedok, buar. Angin kencang itu menghantam kerangka doseng. Tetapi dengan pertahanan kerangka doseng, Zai King tidak terluka. Sosok Xiaoyan tiba-tiba muncul di depan hantu tua Zai King. Pedang suanya lalu dia hantamkan ke arahnya. Hiya, blentang. Hantu tua Zai King hanya mundur beberapa langkah setelah menerima serangan Xiaoyan dan yang lainnya. Serangan lalu kembali dilancarkan oleh Xiaoyan dan yang lainnya. Hiya, buar. Kerangka doseng memang sangat keras, tetapi tetap tidak mampu menahan serangan bertubi-tubi dari Xiaoyan dan yang lainnya. Hantu tua Zai King lalu mencengkram tulang lengan kiri kerangka doseng dengan kuat. Betrak, bedak. Kerangka itu terlempar. Zai King hanya memegang lengan kiri kerangka doseng itu saat ini. Zai King segera melesat menuju kerangka doseng yang lainnya. Tetapi sebelum dia sampai, Xiaoyan sudah muncul dan meraih kerangka doseng yang lainnya. Melihat Xiaoyan telah mengambil kerangka itu, Zai King segera berteriak. Xiaoyan, kamu sepertinya mencari mati ya, ucap dari Zai King. Xiaoyan saat ini mengabaikan teriakan dari hantu tua Zai King itu. Api ungu coklat lalu melonjak di telapak tangannya. Dia lalu meraih ketiga tulang rusuk di kerangka itu. Blentrang, blentrang, blentrang. Xiaoyan segera menyimpan tulang rusuk itu ke dalam cincin penyimpanannya. Zai King lalu berteriak, Xiaoyan, serahkan kerangka doseng itu, ucap dari Zai King. Xiaoyan lalu berkata, karena kamu menginginkannya, tentu saja aku akan memberikannya, ucap dari Xiaoyan. Kerangka doseng di tangan Xiaoyan segera dilemparkan ke arah hantu tua Zai King. Hantu tua Zai King terkejut saat melihat Xiaoyan benar-benar menyerahkan kerangka doseng itu. Zai King segera meraih kerangka doseng itu. Dua teriakan tiba-tiba terdengar. Hantu tua mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Bukanlah perilaku yang baik, ucap dari seseorang. Zai King lalu berkata, ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh Hall of Soul. Kalian berdua benar-benar ingin ikut campur? Tanya dari hantu tua Zai King. Doki yang sangat kuat segera melonjak dari tubuh Zai King. Huang Quan lalu berkata, orang lain mungkin takut dengan Hall of Soul, tetapi tidak denganku. Aku adalah suku Hyphen Demon Phoenix, ucap dari Huang Quan. Ketiga orang itu berdiri di udara. Tangan mereka dengan kuat meraih kerangka doseng itu. Tang Zhen lalu berkata, karena semua orang menolak untuk melepaskannya, aku akan membantu kalian semua, ucap dari Tang Zhen. Sosok Tang Zhen melintas dan muncul di antara ketiga orang itu. Tangannya segera meraih satu sisi dari kerangka itu.
Bletak, bentrang. Keempat orang itu mundur beberapa langkah. Kerangka doseng itu berserakan dan berubah menjadi banyak fragmen tulang. Melihat kerangka doseng itu hancur, Zaiking segera berteriak. "Sialan kalian semua," ucap dari Zaiking. Para ahli di sekitarnya lalu berkata, "Kerangka doseng telah hancur kali ini. Silahkan ambil," ucap dari para ahli itu. Banyak sosok tiba-tiba melesat meraih tulang-tulang itu. Xiaoyan lalu bergumam, sepertinya hantu tua Zaiking tidak menyadari bahwa kerangka doseng memiliki teknik Dao Klastian yang tersembunyi di dalamnya. Tetapi tulang doseng ini cukup berguna. Aku harus mendapatkan sebagian darinya, ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan segera melesat dan meraih lengan kanan kerangka doseng itu. Xiaoyan lalu memeriksa tulang itu dengan cermat. Dia akhirnya menemukan bahwa kerangka ini tampaknya memiliki beberapa garis tidak biasa yang terbentuk secara alami. Bahkan ada cahaya yang samar-samar dipancarkan darinya. Xiaoyan lalu menjentikan jarinya. Gumpalan api ungu coklat muncul membakar tulang doseng itu. Sedikit cairan tiba-tiba mengalir dari dalam lengan tulang doseng itu. Melihat cairan itu, tubuh Xiaoyan bergetar. Dia lalu bergumam, apakah ini esensi doseng?" ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan lalu segera berbalik, tangannya lalu diulurkan. Kekuatan hisam lalu keluar dan menghisap pecahan tulang yang lainnya. Tindakan Xiaoyan ini membuat cukup banyak ahli marah. Kelompok dokter peri kecil dengan cepat muncul di samping Xiaoyan saat merasakan tatapan marah dari para ahli. Xiaoyan lalu mengamati pecahan-pecahan tulang itu. Ia menemukan bahwa tidak semua tulang memiliki esensi doseng di dalamnya. Xiaoyan dengan hati-hati menyimpan beberapa pecahan tulang yang mengandung esensi ke dalam cincin penyimpanannya. Mata Xiaoyan menatap hantu tua Zaiking yang sedang mengumpulkan pecahan tulang dan merebutnya dari beberapa para ahli. Bahkan setelah hantu tua Zaiking merebut beberapa pecahan tulang, dia masih belum puas. Tatapannya beralih kepada Xiaoyan saat ini. Melihat tatapannya dilemparkan ke arahnya, Xiaoyan segera berkata, "Kenapa? Apakah itu masih belum cukup bagimu?" tanya dari Xiaoyan. Zaiking lalu berkata, "Serahkan tulang-tulang yang ada di tanganmu," ucap dari hantu tua Zaiking. Xiaoyan lalu berkata, "Cobalah kalau kamu bisa," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menjentikan jarinya. 3 api surgawi perlahan muncul di depannya. Sudut mulut hantu tua Zaiking berkedut sedikit saat melihat ketiga api surgawi di depan Xiaoyan. Huang Quan lalu berkata, "Hantu tua Zaiking, bagaimana kalau kita bekerja sama saja? Bagaimana menurutmu?" ucap dari Huang Quan. Ekspresi Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat Huang Quan membuka mulutnya. Zaiking lalu bertanya, "Bekerja sama untuk apa?" tanya dari hantu tua Zaiking. Huang Quan lalu berkata, "Bekerja sama untuk menangkap bocah itu. Kerangka doseng akan menjadi milikmu. Aku hanya ingin mengambil satu hal darinya," ucap dari Huang Quan. Hantu tua Zaiking lalu berkata, "Baiklah kalau begitu, aku setuju," ucap dari Zaiking. Huang Quan lalu berkata kepada Xiaoyan, "Serahkan benda itu dan kamu mungkin masih bisa bertahan untuk hidup," ucap dari Huang Quan. Xiaoyan lalu melirik Zaiking. Dia lalu berkata, "Zaiking, sepertinya kehilangan satu lengan tidak cukup untukmu ya," ucap dari Xiaoyan. "Tenang, kali ini aku akan memotong semua anggota tubuhmu," ucap dari Zaiking. "Aku rasa kamu tidak akan mampu untuk melakukan itu," ucap dari dokter peri kecil. Huang Quan tertawa. Dia melambaikan tangannya. Banyak ahli dari suku Pinik Iblis Surga dan Papiliun Petir Angin perlahan melangkah untuk maju. Suasana tempat ini dengan cepat menjadi tegang. Xiaoyan yang tanpa ekspresi, dia melambaikan lengan bajunya dan 11 boneka iblis pun muncul. "Hah, apakah kamu berencana untuk mengandalkan pasukan kecilmu itu yang banyak?" ucap dari King Lin. Cahaya hijau lalu memancar dari matanya. Ruangan di depannya perlahan menjadi terdistorsi. Dan 10 sosok muncul entah dari mana. Di antaranya ada sosok penetua yang terlihat sangat familiar. Melihat itu Huang Quan lalu berkata, "Dia Houyan ya? Sejak kapan suku Piton 9 Tanah Dalam bekerja sama dengan bocah ini?" ucap dari Huang Quan. "Penetua, itu tidak benar. Kedua tetua suku Piton 9 Tanah Dalam dikabarkan telah menghilang sedari dulu," ucap dari Feng King Er. "Hilang?" ucap dari Huang Quan yang terkejut. Dia tampaknya telah mengingat sesuatu. Matanya tiba-tiba berbalik ke arah King Lin.
Jadi kamu adalah pembunuh misterius yang telah membantai suku Piton 9 tanah dalam, ucap dari Huang Kuan. King Lin lalu melirik tetapi tidak menjawabnya. Bagus, Xiaoyan. Tidak diduga bahwa kamu sebenarnya bersekongkol dengan orang itu. Mengingat karakter orang-orang dari suku Piton 9 tanah dalam yang kejam, mereka pasti tidak akan melepaskanmu dengan mudah kali ini, ucap dari Huang Kuan. Xiaoyan tidak mempedulikan kata-kata Huang Kuan ini karena dia telah mengenali King Lin dengan baik. Kamu bisa langsung bertindak sekarang. Kenapa kamu hanya berbicara omong kosong? Ucap dari Xiongzhan. Jai King, bocah itu mampu mencapai kekuatan bintang 5 dozon setelah diperkuat oleh formasi. Tinggalkan boneka-boneka ini untuk aku tangani. Ya, kita akan memiliki ahli untuk memblokir yang lainnya. Dan Xiaoyan akan diserahkan kepadamu. Bagaimana menurutmu? Ucap dari Huang Kuan kepada Jai King. Setelah memastikan lawan mereka, mata Huang Kuan berbalik ke arah kelompok Xiaoyan. Ayo kita serang mereka, ucap dari Huang Kuan. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya perlahan naik ke langit. Pada saat yang sama, para ahli dari suku Pinik Iblis Surga dan Papilion Petir Angin juga dengan cepat mengikutinya. Tiba-tiba Tang Zhen muncul di samping Xiaoyan. Kepala lembah Tang, kenapa kamu ikut campur? Ucap dari Huang Kuan. Lembah api membara berhutang budi kepada Xiaoyan. Aku tidak bisa hanya menonton dengan santai saja kali ini, ucap dari Tang Zhen. Tang Zhen, kamu seharusnya memikirkan nasib lembah api yang membara jika kamu membantunya, ucap dari Zai King. Zai King, tidak perlu bagimu untuk mengancamku. Kamu bahkan belum lahir ketika lembah api membara menguasai daratan tengah waktu itu, ucap dari Tang Zhen. Kepala lembah Tang, kamu tidak bisa seperti ini. Tidak baik jika kamu ikut campur dalam masalah orang lain. Tapi jika kamu bersikeras, aku akan melihat seberapa kuat 9 naga petir lembah api membaramu, ucap dari Zai King. Bing He, apakah kamu juga berniat untuk ikut campur? Ucap dari Tang Zhen kepada Bing He. Bing He hanya tersenyum mendengar itu. Zai King lalu berkata, kami pasti akan membalas budi Bing He di masa depan, ucap dari Zai King. Serang, teriak dari Huang Kuan. Lalu Zai King dan Huang Kuan memimpin serangan. Mereka bergegas menuju kelompok Xiaoyan dan dengan cepat secepat kilat. Xiaoyan, aku akan membalas dendam kepadamu, ucap dari Zai King. Xiaoyan lalu memejamkan matanya sedikit saat segel tangan dibentuk olehnya. Api berwarna ungu muncul seperti naga api di sekujur tubuhnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya. Api meletus dari dalam matanya yang hitam dan gelap. Ayo kita serang mereka, teriak dari Xiaoyan. Doki segera keluar dari dalam tubuh dokter peri kecil dan yang lainnya ketika mereka mendengar teriakan dari Xiaoyan. Tekanan Doki yang besar dan kuat menyebar ke seluruh tempat. Pertempuran yang sengit akhirnya terjadi. Xiaoyan lalu melirik Jai King, Huang Kuan, dan yang lainnya. Ke-11 boneka di sampingnya membentuk formasi dengan cepat. Dengan transfer energi, warna emas gelap dari boneka iblis langit dengan cepat menjadi cerah. Serahkan Huang Kuan ke boneka iblis langit. Aku akan berurusan dengan hantu tua Zai King. Kalian semua akan bertanggung jawab untuk melawan para ahli lainnya, ucap dari Xiaoyan. Kenapa bukan aku yang melawan Zai King? Ucap dari dokter peri kecil. Tenanglah, percayalah kepadaku, ucap dari Xiaoyan. Dokter peri kecil tidak mengatakan apa-apa lagi ketika mendengar ucapan Xiaoyan itu. Kalau begitu berhati-hatilah, ucap dari dokter peri kecil. Tang Zhen lalu berkata, Xiaoyan, jika kamu bukan tandingannya, kamu harus berteriak. Aku akan melakukan yang terbaik untuk datang dan membantumu nanti, ucap dari Tang Zhen. Xiaoyan mendengar itu dia lalu mengangguk. Dia lalu menjentikan jarinya dan boneka iblis langit di sampingnya yang telah menyerap kekuatan 10 boneka lainnya melesat keluar dengan secepat kilat dan memblokir Huang Kuan. Xiaoyan lalu menatap hantu tua Zai King yang muncul di depannya. Kali ini aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk berjuang, ucap dari Zai King. Kamu terlalu banyak bicara, ucap dari Xiaoyan. Kedua tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel yang aneh. Xiaoyan lalu berteriak. Skyfire, 3 perubahan misterius. Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, teriak dari Xiaoyan. Jubah Xiaoyan langsung berkibar. Auranya juga tiba-tiba naik. Pada saat ini auranya tiba-tiba mencapai bintang 3 dozon atau lebih. Xiaoyan lalu mengepalkan kedua tangannya.
Sebuah kekuatan menakutkan berkumpul di telapak tangannya. Skyfire, tiga perubahan misterius dari lembah api membara ya, ucap dari Zaiking. Dia juga merasakan Doki yang melonjak dari dalam tubuh Xiaoyan. Zaiking lalu berkata, hanya bintang 3 dusun? Hah, kamu tidak akan mungkin bisa mengalahkanku, ucap dari Zaiking. Dia lalu melambaikan lengannya, lalu lebih dari selusin rantai hitam keluar dari lengannya. Lalu rantai itu melesat menuju titik fatal di sekitaran tubuh Xiaoyan. Rantai jiwa, kunci jiwa, ucap dari Zaiking. Dia menjentikan jarinya dan rantai hitam itu mengelilingi Xiaoyan dan membentuk formasi yang tidak biasa. Kekuatan hisap meletus saat kabut hitam itu menyebar. Xiaoyan lalu menginjak udara kosong dan api ungu menyapu keluar dari tubuhnya ke segala arah. Lalu api itu dengan kejam menempel pada rantai hitam. Trik kotor ini tidak berguna lagi untukku, ucap dari Xiaoyan. Dia lalu muncul di atas kepala hantu tua Zaiking. Dia lalu mengayunkan pedang Xuan ke arahnya. Tsunami pemecah api, teriak dari Xiaoyan. Denting, buar. Lalu lebih dari selusin rantai hitam gelap tiba-tiba keluar dari lengan baju Zaiking dan dengan cepat melingkar di atas kepalanya. Rantai itu berhasil memblokir serangan pedang Xuan milik Xiaoyan. Kamu telah meningkat cukup cepat, namun ini masih belum cukup. Tangan bintang besar, jaring padat, teriak dari Zaiking. Xiaoyan lalu menghirup udara dalam-dalam. Xiaoyan menekan riak di dalam hatinya. Tangannya lalu membentuk segel. Segel gunung terbuka. Segel membalik laut. Membalikkan segel tanah, ucap dari Xiaoyan. 3 segel saling melengkapi. Cahaya terang samar-samar hadir di telapak tangannya. Dan segel tangannya berubah sekali lagi. Segel penguburan langit, teriak dari Xiaoyan. Dengan mengumpulkan segel pembakaran langit, segel cahaya energi segera bergetar hebat. Skill segel dewa, 4 segel menumpuk. Jika 5 segel ditumpuk, dikabarkan memiliki kekuatan yang sebanding dengan skill Do kelas Tian. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Zaiking mati dalam satu serangan ini? Karena 4 segel digunakan secara bersamaan sekaligus. Cuman kalau 5 segel itu luar biasa sekali ya. Tapi Xiaoyan belum bisa menguasai segel kelima kayaknya kalau di sini. Tapi gue lupa sih soalnya. Oke, terima kasih buat kalian yang selalu mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan buat kalian yang suka alur cerita BTTH yang gue bawain, kalian bisa share, bagi-bagikan ke teman kalian. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa dan assalamualaikum. Dadah.